Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Di channel ini saya akan ngomongin semua hal yang berhubungan dengan Madura, baik itu dari segi culture, historis, agama. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Madura akan dibahas di channel ini. Semoga kalian berkenan. Please di subscribe. Kali ini saya akan membedah jejak Sunan Giri di Madura. Seperti yang kita ketahui, Madura adalah mayoritas penduduknya adalah penganut Islam yang taat. Itu bisa tercermin dari bangunan Madura. Sampai sekarang sih sebenarnya bangunan Madura itu, setiap bangunan Madura satu kelompok itu pasti ada surau atau langgar yang mana tidak hanya untuk tempat beribadah tapi juga untuk menerima tamu. Itu menandakan bahwasanya warga Madura adalah warga yang taat pada Islam. Ini penting untuk membicarakan bagaimana Islamisasi di Pulau Madura begitu sangat berhasil. Siapa Sunan Giri? Sunan Giri putra dari Maulana Ishak. Ibunya adalah putri Raja Belambangan. Beliau ini terah ulama dan terah raja. Beliau dibesarkan oleh bangsawan dari Gresik, Nyi Pinantih. Setelah besar, beliau dimondokkan oleh Nyi Pinantih ke Sunan Ampel. Beliau adalah sunan sekaligus penguasa politis. Itu tercermin dari gelarnya sebagai Prabu Satmanta. Dakwah beliau itu di bidang pendidikan, politik, dan kebudayaan. Bagaimana pola Islamisasi melalui jalur Sunan Giri? Pertama, jalur santri. Dalam penelitian Afif Amrullah, jalur santri beliau mengutus dua santrinya yang berkebangsaan Arab. Satu adalah Sayyid Yusuf Al-Banggawi, yang mana ditugaskan ke bagian timur Madura, daerah Sumeneb, dan makamnya sekarang itu berada di Pulau Telango, berhadapan dengan Kalianget. Sampai sekarang pengunjung untuk ziarah ke makam beliau begitu ramai. Yang kedua adalah Sayyid Abdul Manan Al-Banggawi, diutus tugasnya di bagian Madura bagian barat, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Sekarang makamnya berada di Batu Ampar, Propo, Pamekasan, dan menjadi tempat destinasi wisata religi sampai sekarang. Berikutnya adalah jalur keturunan. Sejak abad 16, keluarga bangsawan Giri berperan penting dalam Islamisasi di Pulau Madura. Pertama adalah Pangeran Hatip, menantu dari Panembahan Lemah Dhuwur, Arosbaya. Beliau secara silsilah yaitu Sunan Giri, Sunan Kulon, dan Pangeran Hatip. Domisili beliau itu ada di Sampang, dan letak makam beliau itu di dekat Masjid Padegan, Sampang. Yang kedua adalah Kiai Cendana, atau yang kita sebut dengan Sunan Cendana. Nama beliau adalah Kiai Zainal Abidin. Dari beliau lah sih sebenarnya pondok pesantren besar yang berada di Madura. Keturunan beliau nanti akan dibahas lebih detail di bagaimana Sunan Cendana menyebarkan keturunannya di Santero, Madura.
sehingga sampai nanti ke Syedin kalau di Bangkalan itu ada Syena Holil, kalau di Pamekasan itu Bani Isbat, ada di Banyuanyar Bata-Bata Penyepen. Silsilah dari Trah Giri, yaitu Sunan Kulon, Sunan Giri, Sunan Kulon, Nyai Gede Kedaton, baru Sunan Cendana atau Kiai Zainal Abidin. Sedangkan ayah beliau yaitu Trah dari Sunan Ampel. Untuk lebih detail nanti akan saya bahas di channel berikutnya tentang bagaimana peran Syekh Zainal Abidin ini untuk mengislamisasi di Madura. Berikutnya adalah Pangeran Ronggo yang domisili di Nepa. Setelah itu nanti punya turunan, ya, turunan yaitu kita sebut dengan Syarifah Ambami, yaitu Rato Epuh, yang lebih dikenal dengan Rato Epuh. Dari turunan ini muncullah raja-raja Bangkalan, Cakraningrat, Dua, itu dan lain sebagainya. Adapun silsilah Pangeran Ronggo itu Sunan Giri, Nyai Agung Sewo, Sedang Waringin Pitu, Mas Penganten, dan baru setelah itu Pangeran Ronggo. Berikutnya adalah Pangeran Karangantang, yang mana turunannya beliau itu nanti akan menjadi Raja Sumenep. Adapun silsilah dari Pangeran Karangantang adalah Sunan Kulong, Pangeran Gebak, Pangeran Karangantang. Putra dari Pangeran Karangantang ini adalah Pangeran Pulang Jewo, yang mana ini menjadi menantu dari Pangeran Macan Ulung Rajang Sumenep. Setelah meninggalnya Pangeran Macan Ulung ini menggantikan mertuanya dan menjadi raja. Terus begitulah silsilah dari keturunan Sunan Giri. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa sumbangsih Sunan Giri, turunannya dan santrinya begitu luar biasa di Madura, sehingga islamisasi di abad ke-15-16 ini begitu luar biasa suksesnya. Karena ada 3 faktor sih sebenarnya. Pertama adalah dari santrinya, dari keturunannya, dan yang terakhir adalah bagaimana islamisasi ini tidak bertabrakan dengan budaya yang sudah ada di Madura sebelumnya. Mungkin ini tentang sedikit membedah bagaimana jejak Sunan Giri ada di Madura. Terima kasih.